العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن مصنف هذا الكتاب سماحة الإمام الشيخ صلاح الدين التجاني ورضي الله به عنا آمين. Para hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, hingga kita bisa menjalankan rutinitas kita. Dan saat ini kita bisa meneruskan pengajian mingguan kita. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari tema kita berkaitan dengan sifat Allah, asma Allah yang pertama, yakni Ar-Rahman, sebagai asma Allah yang pertama dan tersebut setelah asma zatnya Allah di Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya salah satu bentuk rahmat Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, wabil khusus kepada manusia, adalah dengan memberikan batasan rasa sakit sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Di luar kemampuan manusia, maka secara otomatis kesadaran kita akan hilang. Artinya kita tidak akan merasakan sakit tersebut. Maka rahmat ini adalah rahmat yang menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada sekalian. Jadi ada istilahnya rahmat yang secara otomatis diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Ada rahmat khusus. Sini kita teruskan, farahmatu ar-Rahman. Maka adapun rahmat dalam sifat Allah ar-Rahman, hiya rahmatu imtinanin, merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah, rahmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Yamtannullahu ta'ala biha, yamtannu menganugerahkan, memberikan Allah, siapa Allah, biha dengan rahmatul imtinan ini, dengan ar-Rahman ini, ala kulli khalqihi, kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali, mau besar, kecil,
laki-laki atau perempuan, yang taat atau tidak taat, ahli ibadah atau ahli maksiat, yang kaya, yang miskin, semuanya mendapatkan rahmatul imtinan ini. Jadi semuanya dianugerahi oleh Allah satu rahmat dari sifat Allah Ar-Rahman ini. Nggak ada kaitannya dengan kesalehan kita, dengan amal ibadah kita. Kita menjadi makhluk Allah, maka secara otomatis kita mendapatkan rahmat imtinan ini dalam sifat Allah sebagai Ar-Rahman. Sini dikatakan bi ghairi amalin amiluhu, diberikan kepada seluruh makhluk bi ghairi amalin, dengan tanpa melihat amalan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk itu, yang dilakukan oleh kita. Enggak, kita mau rajin ibadah, mau malas ibadah, mau ahli maksiat, mau ahli ibadah, tetap mendapatkan rahmat itu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk Allah. Merasakan bahagia, merasakan susah, merasakan sakit dengan batasan dan kemampuan, ini dulu, ini sebagaimana di dalam hadis, Nabi Ibrahim pertama kali mendapatkan perintah untuk melakukan khitan, sunat, nggih. Itu sunat itu mulai dari Nabi Ibrahim dalam riwayat. Ketika itu usianya Nabi Ibrahim 80 tahun. Bil Quddum, sunatnya Nabi Ibrahim, khitannya Nabi Ibrahim itu bil Quddum. Kudum itu kampak, kapal. Usia 80 tahun. Jadi panjenengan itu boleh ketawa sekarang kalau masih usianya 70, 80. Nabi Ibrahim itu disunat usia 80 tahun bil Quddum, dengan kampak. Nggak ada namanya suntikan bius. Kalau sekarang ada suntikan bius, jadi nggak terasa sunat. Jangan boleh bisa ketawa, bayangkan dengan kampak. Tapi ya itu, kala itu mungkin kekuatan tubuhnya nggak apa-apa, jadi sehat. Ya mungkin sakit, tapi kalau sekarang umpamanya kita ini, sekarang manusia kita ini, umat Muhammad ini termasuk umat yang kecil, pusing sedikit sudah merasa sakit, geres-geres sedikit sudah sakit. Jangan coba-coba kita mau khitan pakai pisau dapur umpamanya, nggak usah pakai gitu. Bisa semaput kelenger. Nah itu perbandingan. Jadi antara satu kekuatan manusia dengan yang lain bisa. Kalau zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu orangnya usianya sampai ratusan tahun dan besar-besar. Usianya Nabi Muhammad ini, katanya Rasulullah, usia umatku itu ya paling antara 60 sampai 63. Kalau ada yang usianya lebih dari 63, berarti itu bonus. Namanya bonus, panjenengan harus tahu diri. Bonus. Tapi nggak apa-apa, mati juga merupakan hadiah. Kalau sudah mati nggak usah mikirin sumpeknya kehidupan di dunia. Gini wutan. Nah itu, jadi bonus. Nah jadi rasa sakit itu begitu. Di sini, bi ghairi amalin amiluhu au khairin qaddamuhu, atau mendapatkan rahmat imtinan ini berdasarkan kebaikan yang dilakukan, bukan. Itu memang sudah jatah dari Allah untuk para makhluknya. Semua makhluk Allah mendapatkan rahmat imtinan ini.
Itulah rahmannya Allah. Fahiya syamilatun likulli syai'in. Rahmat imtinan ini syamilatun likulli syai', mencakupi segala sesuatu, tidak terbatas, jadi semuanya. Dikatakan di dalam Al-Quran Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku wasi'at kulla syai'in, melampaui segala sesuatu. Apapun yang namanya sesuatu itu terlampaui oleh rahmat Allah sebagai Ar-Rahman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Jadi segala sesuatu itu terlampaui oleh rahmat dan pengetahuan Engkau ya Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak mendapatkan rahmat Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus bagi kita yang sudah mengenal, orang yang kalau sudah mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan risau. Tidak ada satupun yang di luar kendali rahmat Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang di luar kendali pengetahuan Allah. Ini wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dan salah satu bentuk rahmat Allah juga, jadi didahulukan rahmat Allah wa ilman. Jadi rahmatnya duluan, kemudian pengetahuan, ilmu Allah. Hatta inna rahmatahu hadihi wasi'at asma'ahu wa sifatihi. Bahkan rahmat imtinan Allah sebagai Ar-Rahman ini wasi'at asma'ahu, melampaui asma-asma Allah yang lain, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah yang lain. Allah Jabbar, tapi Jabbarnya Allah ini terlampaui oleh rahmatnya Allah. Allah Qahhar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mengalahkan dan sebagainya. Tapi semuanya itu terlampaui oleh zat Allah sebagai Rahman ini. Meskipun Allah Qahhar, tapi Qahhar yang berlandaskan rahmat. Meskipun Allah ini Al-Jabbar, tapi Jabbar yang terlampaui oleh Rahman Allah. Gitu. Fa'adharatha lil wujudi. Maka asma dan sifat Allah ini ditampakkan untuk untuk alam semesta ini dengan berdasarkan rahmat. Itu tentang Rahman Allah. Nah, sekarang kita sudah paham betapa luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Kita manusia sangat terbatas dalam segala hal. Keilmuan kita terbatas. Kasih sayang kita juga terbatas. Gini Boboten. Mungkin kita kasih sayang kepada orang-orang yang baik dengan kita. Kita sayang kepada anak kita. Kita sayang kepada keluarga kita. Itu adalah batasan. Kepada yang lain, mungkin kita ngapain mikirin dia, ngapain kasih sayang sama orang yang nggak kita kenal. Itu salah satu bentuk batasan. Nah, Allah tidak terbatas rahmat Allah, serta ilmu Allah tidak terbatas. Itu tentang Rahman. Setelah Rahman, Bismillahirrahman, kemudian Ar-Rahim. Nah, sekarang kita menginjak permasalahan hakikat makna Ar-Rahim. Ar-Rahman kita sudah
panjang lebar menjelaskan, tapi penjelasan atau yang kita sebut panjang lebar tentu itu sama sekali belum apa-apa untuk menjelaskan kemahaluasan Ar-Rahman atau rahmat Allah berupa imtinan ini. Bahkan kalau kita duduk begini, kita membahas tentang rahmat Allah, rahmat imtinan, luasnya rahmat Allah ini sampai hari kiamat pun tidak akan pernah selesai itu. Tidak akan pernah selesai untuk membicarakan rahmat Allah sedemikian luasnya. Selain karena pengetahuan kita terbatas, waktu kita terbatas, dan segalanya serba terbatas, maka keterbatasan kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan, memahami, dan membicarakan sesuatu yang tidak terbatas. Ini. Baik, kita yang kedua sekarang Ar-Rahim. Huwa, adapun Ar-Rahim ini ismun minal asma allati wasi'aha Ar-Rahman. Ar-Rahim ini termasuk salah satu sifat Allah yang terlampaui oleh Rahman. Jadi kalau umpamanya ini Rahman Allah, maka Rahimnya Allah itu bisa kecil. Ini Rahman Allah, Rahimnya itu di sini terlampaui. Jadi lebih luas Rahman Allah daripada Rahimnya Allah. Situ yang dimaksud dengan huwa ismun min asma'illati wasi'aha Ar-Rahman. Wa hiya rahmatu wujubin. Rahmatnya Ar-Rahim ini, rahmat Allah dalam sifat Allah Ar-Rahim, rahmatu wujubin, merupakan rahmat wajib. Kalau tadi rahmat imtinan, yang ini rahmat wujub. Kalau rahmat imtinan itu ya anugerah Allah, sementara rahmat wujub ini adalah rahmat wajib, aujabahallahu ta'ala ala nafsihi li ibadihi sholihin. Rahmat wajib di mana Allah mewajibkan zat Allah. Jadi Allah yang mewajibkan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyuruh apalagi mewajibkan Allah. Tapi zat Allah sendiri yang mewajibkan zat Allah untuk memberikan rahmat ini kepada siapa? Li ibadihi sholihin, khusus kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau orang yang gak soleh mendapatkan rahmat Allah, tapi itu merupakan rahmatul imtinan. Sementara rahmat wujub ini adalah rahmat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang soleh. Allah berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Fasa'aktubuha, maka aku tetapkan, aku wajibkan rahmatul wujub ini, rahimnya Allah ini, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Fa'amtanallahu ta'ala birrahman wa aujaba birrahim. Fa'amtana, maka Allah menganugerahkan birrahmani, menganugerahkan rahmat birrahman dengan sifat Allah Ar-Rahman, wa aujaba birrahim, sementara dengan sifat Allah Ar-Rahim Allah mewajibkan memberikan rahmat kepada orang-orang soleh. Jadi kalau orang yang soleh, orang takwa itu mendapatkan dua jenis rahmat, rahmatul imtinan dan rahmatul wujub. Sementara mereka yang hanya sebagai hamba Allah, mau mengakui atau tidak sebagai hamba Allah, ya tetap mendapatkan rahmat, tapi cuma satu rahmat, yakni rahmatul imtinan dalam sifat Allah sebagai Ar-Rahman. Wa dakhala ar-rahimu fir rahman. Ini maksudnya sifat
Ar-Rahimnya ini masuk dalam Rahman Allah. Saya katakan tadi lebih luas Rahman ini daripada Ar-Rahim. Ar-Rahmanu khosun billah. Penyebutan atau sifat Ar-Rahman ini, rahmat yang sangat luas ini khosun billah, hanya Allah. Tidak ada orang yang bisa menjadi bersifat Rahmanin, nggak ada. Karena rahmat yang luas tidak terbatas. Amma Ar-Rahim, sementara untuk Ar-Rahim kasih sayang tapi yang terbatas itu faqad yusamma bihi al-bashar. Maka kadang-kadang manusia pun disebut juga Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini julukan bisa bukan hanya untuk Allah. Manusia juga terkadang disebut sebagai Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran dikatakan surat At-Taubah 128, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin Rasulullah itu welas asih, rahimun, dan sangat sayang. Jadi kata rahim di sini bukan untuk Allah, tapi ar-rahim dalam bil mu'minina raufur rahim ini adalah untuk Rasulullah, sebutan untuk Rasulullah ini. Jadi tidak hanya Allah yang bisa dikatakan sebagai ar-rahim, manusia juga bisa. Salah satu contohnya Rasulullah ini. Maka di sini dikatakan farrahmanu, maka adapun Rahman farrahmanu khosul ismi. Kata Rahman itu khosul ismi, adalah nama yang khusus, sifat yang khusus. Amul makna, tapi maknanya umum, maknanya luas. Kata Rahman ini khusus Allah, tapi cakupannya luas, karena memang Rahman itu adalah bentuk rahmat yang tiada terbatas. Warrahimu, adapun Rahim amul ismi, nama yang bisa dipakai untuk yang lain selain Allah. Jadi nama secara penamaan Rahim ini tidak terikat khusus Allah. Khosul makna, tapi cakupan rahmat dalam Ar-Rahim ini khas, tidak seluas Rahman. Itu kullu basmalatin fi awwali kulli suratin laha ma'nan ghairal basmalah fi suratin ukhra. Nah ini bacaan bismillah di dalam satu surat itu mempunyai makna yang berbeda kandungan maknanya dari bismillah bacaan surat-surat yang lain. Umpamanya kita mau baca qul huwallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus somad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, ila akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini maksudnya. Jadi bacaan bismillah dalam satu surat itu beda makna kandungan secara hakikat dengan bacaan bismillah di surat yang lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, anna Utsman bin Affan, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika bertanya Sayyidina Utsman ini kepada Rasulullah anin bismillahirrahmanirrahim. Beliau bertanya kepada Nabi tentang bismillahirrahmanirrahim. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya, huwa, adapun bismillahirrahmanirrahim ini ismun min asma'illahi, adalah satu nama dari nama-nama Allah
wa ma bainahu, dan apa-apa di antara bismillah ini, wa baina ismillahil akbar, dan di antara ismullahil akbar, illa kama baina sawadil aini wa bayadiha min qurbi. Jadi ini kalau bisa dimasukkan dalam bacaan bismillah ini, bacaan bismillah itu merupakan ada asma Allah yang antara ismu Allah yang ini dengan ismu Allah akbar. Ada ismullah al-akbar, ismul a'dham, al-a'dhamul akbar, itu sangat dekat sekali, seperti dekatnya kelopak mata yang hitam dengan yang putih. Jadi sudah sulit untuk dipisahkan. Wal basmalatu allati yaqa'u biha at-tasrif wal maqsudah min qaulihim, dan adapun bismillah yang di dalamnya terdapat at-tasrif di sini, wal maqsudah min qaulihim. Jadi maksud dari perkataan mereka, bismillahi minal waliyyi kakun minallah. Jadi bacaan bismillahnya seorang kekasih Allah itu, bacaan bismillahnya seorang kekasih Allah itu, ya, ungkapan mereka para wali Allah itu seperti halnya kunnya Allah. Jadi kalau seorang wali yang betul-betul kewaliannya itu sudah tidak diragukan lagi, ucapannya itu sangat tajam sekali. Ucapannya itu sangat tajam sekali. Apakah ada di masa ini? Kalau ditanya apakah ada, tentu ada. Siapa? Wallahu a'lam. Ya, saya itu ketahuannya setelah, ya itu memang sengaja tapi yang ada istilahnya sahibul asr lah, waliul asr. Ada kekasih Allah di antara seluruh umat manusia itu di zamannya. Jadi di antara sekian umat manusia itu ada waliullah yang betul-betul ya kekasih Allah. Dan yang paling utama bacaan basmalah itu adalah di sini dikatakan hiya basmalatul Fatihah khassah. Adalah bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Lugus berarti masa beda-beda antara firman Allah? Bukannya kalam Allah itu sama-sama mulianya? Ini pernah kita bahas. Sebagai firman Allah, sebagai kalamullah, tidak ada bedanya antara satu ayat, antara satu surat dengan ayat atau surat yang lain, tidak ada bedanya. Tapi anta'alluqihi bil makhluk, tapi berkaitan dengan keterikatannya dengan makhluk, maka ada yang utama, ada yang tidak. Bukan sebagai kalamullahnya, tapi bita'alluqihi bil makhluk. Itu sebabnya banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan ayat ini, keutamaan surat ini. Itu sekali lagi untuk dampaknya kepada makhluk, kepada manusia, bukan mensejajarkan atau membandingkan antara firman Allah, antara kalam Allah yang ini dengan yang ini, tidak. Ini yang harus kita paham. Qala Sidi Muhyiddin bin Arabi, kuntu akhdumu as-sayyidah Fatimah binta al-Muthanna. Sini ada kisah dari salah satu waliullah, yakni Sidi Muhyiddin bin Arab. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini termasuk ulama hakikat, termasuk waliullah. Beliau bercerita bahwa dulu beliau itu juga pernah menjadi murid sekaligus Kebuleh Haddam
apa bahasa Jawanya itu, menjadi pembantunya, nolongin kiai atau bu nyai itu. Di sini kuntu akhdumu Sayyidah Fatimah binti Ibnu al-Muthanna, bintu Ibnul Muthanna. Saya pernah mengabdikan diri dengan As-Sayyidah Fatimah binti Ibnul Muthanna. Nama, jadi seorang wali wanita, waliullah wanita, namanya Sayyidah Fatimah. Sini dijelaskan, wa kanat taqra'ul Fatihah fatatamattsala laha imra'atan tahdumuha wa taqulu laha if'ali dzalika ya Fatimah. Jadi berkaitan dengan al-basmalah min wali kakun minallah, ini ada kisah begini. Ini kisah yang masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, tentang kekaromahan, kalau bisa kita katakan kesaktian Sayyidah Fatimah ini. Beliau itu kalau baca surat Al-Fatihah, jadi Al-Fatihahnya beliau itu sudah sangat tajam sekali, bisa dikatakan ada sudah hadamnya gitu. Kalau istilah kita sudah ada hadamnya. Di sini dijelaskan fatatamattsala laha imra'atan takhdumuha. Jadi kalau dengan bacaan bismillah dan Fatihahnya, apa yang diinginin oleh Sayyidah Fatimah itu bisa melalui bacaan basmalah dan Fatihah. Lampu tempel, dulu nggak ada lampu listrik, lampu tempel yang pakai minyak. Itu ada kisah. Jadi suatu ketika minyaknya habis, jadi lampunya nggak hidup. Lalu Imam Ibnu Arabi ini lapor, wahai Bu Nyai, wahai Nyai, ini minyaknya habis, saya masih mau nyari minyak dulu, nggak bisa hidup lampunya, lampu tempelnya. Coba ambilin air, jadi nggak usah beli minyak, nggak usah nyari minyak, kamu ambil air saja. Ambil air, diisi air di lampu tempel itu, dibacakan bismillah sama Al-Fatihah, maka lampunya itu hidup. Jadi dengan bacaan bismillah dan Fatihahnya itu lampunya hidup. Ada juga suatu ketika ada yang mengadu, seorang istri datang kepada Ibnu Arabi minta tolong karena suaminya kabur dengan wanita lain. Syekh, minta tolong, suami saya kabur dengan wanita lain. Terus gimana saya? Nah, Imam Ibnu Arabi akhirnya bilang ke Sayyidah Fatimah ini, diceritakan. Maka Sayyidah Fatimah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjut dengan Fatihah. Lalu basmalah, bismillahnya itu dan Fatihahnya itu menjadi asap, yang asapnya itu, mungkin bayangin kita, asap itu disuruh untuk jemput suaminya. Jadi suaminya itu dibawa oleh bismillahnya itu yang berupa asap, dibawa, dianterin. Yang sudah kabur dibawa. Jadi seperti apa namanya? Ya kalau bahasa kita itu mungkin, kalau umpamanya ada orang istilahnya nggak sadar itu, kemudian hartanya dirampas apa di tengah jalan, itu apa namanya itu istilahnya? Apa namanya? Ya mungkin seperti gendam gitulah, kesadarannya dihilangin. Nah suaminya juga gitu. Jadi bisa menghilangkan pikiran dari bacaan begini. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Ya tujuannya untuk kebaikan. Akhirnya kembalilah lagi suaminya. Dan banyak lagi kisah-kisah itu.
dengan karomah bacaan basmalah dan Fatihah ini juga, di usianya Sayyidah Fatimah ini ketika itu usianya 90-an tahun, usianya 90 tahun. Panjenengan kira-kira kalau wanita usianya 90 tahun sekarang itu bagaimana, panjenengan ingin tahu? Tapi Sayyidah Fatimah ini di usianya yang 90 tahun itu seperti halnya wajahnya itu seperti wanita yang masih usianya belasan tahun, seperti ABG. Dari karomahnya baca basmalah dan Fatihah ini. Jadi nggak usah perlu pakai apa namanya jamu-jamu atau yang menyulap wajah begini pakai makeup gitu. Tapi kalau makeupnya sudah hilang, ketahuan lagi, kembali lagi. Ini enggak. Sayyidah Fatimah itu di usianya yang sudah 90 tahun lebih, tapi paras wajahnya seperti wanita usia belasan tahun. Sini dikatakan wahya tazidu fi waqti khidmati iyaha ala khamsin wa tis'ina sanah. Ketika Imam Ibnu Arabi ini berkhidmat kepada beliau, waktu itu usianya itu 95 tahun. Wa kuntu astahi an andura ila wajha. Usianya 90 tahun, 95 tahun, tapi Imam Ibnu Arabi ini malu untuk menatap wajahnya. Wahya fi hadas sinni fi hamlati khadiha wa husni ni'matiha wa jamaliha tahsabuha binta arba'ata asyara sanah. Jadi Imam Ibnu Arabi sebagai muridnya itu sampai enggak enak hati melihat wajah gurunya, Bu Nyainya. Kenapa? Meskipun usianya sudah 95 tahun, tapi usianya di sini dikatakan tahsabuha binta arba'asyarata sanah. Kalau kamu melihat wajah beliau itu, kamu mengiranya usianya paling antara 14 tahunan. Wanita usia 14 tahun. Jadi kalah cucunya. Kalau mbaknya punya cucu, cucunya kalah. Apa? Nyis-gerinyis gitu. Sini wa kana laha halun ma Allah wa kanat tu'thiruni ala kulli ma yakhdimuha min amsali wa taqulu ma ra'aita mithla fulan idza dakhala alayya dakhala bi kulli la yatrukuhu minhu kharijan anni syai'an wa idza kharaja min indi kharaja bi kullihi la yatruku indi minhu syai'an wa sami'tuha taqul ajibtu liman yaqulu innahu yuhibbullah wa la yafrahu bihi wa huwa mashhuduhu an ainihi ila nadiratan fi kulli ain la yagibu nahu tarfat ain fa haula'il bukauna kaifa yad'una mahabbata wa yabkuna. Jadi dia ini bahasa-bahasa para ulama-ulama hakikat. Orang mengakui, orang bilang mencintai Allah. Kamu cinta Allah? Iya, cinta Allah. Kalau cinta Allah itu sudah berarti sudah mengenal Allah dengan benar. Ngakunya cinta Allah, tapi kena musibah sedikit, kena masalah sedikit, nangis. Apa makna cintanya itu? Berarti cinta Allah cuman gombal, bohong-bohongan saja. Sebelum orang mengatakan cinta Allah, dia pasti mengetahui hakikat Allah. Minimal dia tahu bahwasanya Rahman Allah dan Rahim Allah, Rahman Allah itu luas. Allah Maha tahu. Dicoba sedikit saja dia menangis, seolah-olah dia mengira bahwa Allah tidak tahu, atau dia tidak menyangka kalau cobaan yang diberikan oleh Allah itu adalah satu bentuk cintanya Allah kepada orang tersebut. Bukankah semakin Allah mencintai seseorang, cobaannya, balanya itu akan semakin berat, semakin besar. Rasulullah bersabda, paling beratnya bala itu adalah para nabi. Kemudian di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Jadi nabi itu derajatnya sudah tinggi, para nabi itu. Semakin tinggi derajat seseorang, jangan mengira akan semakin enteng bala
balaknya. Panjenengan hadir aktif, jemaah beribadah aktif dengan tujuan taqarruban ilallah, supaya lebih bisa dekat dengan Allah. Panjenengan harus siap. Kalau panjenengan sudah dibukakan jalan semakin dekat dengan Allah, maka panjenengan akan sering dan lebih berat cobaannya. Jadi kalau umpamanya panjenengan hadir beribadah begini terus begini, tujuannya untuk semakin dekat dengan Allah, supaya makin hidupnya makin enak, makin kaya, jarang sakit, ya salah tempat. Panjenengan harus siap. Semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin berat cobaannya. Nah, bagi orang yang sudah mengetahui ini, maka ketika mendapatkan cobaan, dia akan tidak menangis karena menyesali cobaan. Sama dengan seperti ini, orang yang mendapatkan ujian, anak kelas 1 SD dengan anak kelas 6 SD, tentu cobaannya lebih berat yang kelas 6 SD. Gini boboten. Anak SD itu ujiannya gampang dibandingkan yang SMP, SMA, atau yang sudah di kampus kuliah, karena kedudukannya sudah tinggi. Kalau umpamanya anak yang kelas 6 SD yang ujiannya lebih sulit daripada kelas 1, kemudian dia tidak mau menerima ujian yang sulit ini, dia maunya supaya terus-terusan mendapatkan ujian yang santai seperti kelas 1, ya terus saja di kelas 1, nggak usah naik-naik ke kelas 6. Nah, ini yang harus dipaham. Saya hanya ingin mengatakan, cobaan hidup itu pasti ada. Selama kita masih ada di dunia, maka cobaan hidup pasti ada. Dan yang wajib kita pahami, semakin berat hidup kita, itu harus kita yakini tanda bahwa Allah semakin sayang kepada kita. Cobaan yang gimana, Gus? Wallahu a'lam. Cobaan semuanya. Cobaan semuanya. Cobaan dibenci orang, musibah ini, musibah itu. Maka kita jangan pernah mengatakan, umpamanya ada tetangga yang sedang dicoba, umpamanya dia anaknya begini, terus mau lihat, ya pokoknya dilihat tidak enak lah. Kita jangan pernah mengatakan, itu wis dosanya itu biar kapok itu karena kita nggak boleh seudon. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat orang tersebut. Kita hanya perlu memberikan atau membantu kalau bisa, tapi kalau nggak bisa menghibur, memberikan semangat. Itu yang perlu kita wajib lakukan, bukan malah memandang seudon. Itu kena adab itu. Ini yang perlu kita pahami, para hadirin sekalian rahimakumullah. Sudah saya. Maaf, wah ini ya, saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.